Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Halo, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel saya ini. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah ulasan ataupun sebuah tema yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib karena kita tidak bisa menjangkaunya, yaitu tentang setan untuk pesugihan. Akhir-akhir ini memang kita melihat banyak yang curiga begitu ya, sekalipun belum apakah itu benar atau tidak. Ada orang yang tidak bekerja kemudian dikatakan dia memelihara tuyul karena dia secara finansial itu kecukupan dan hartanya banyak. Padahal belum tentu dia kelihatannya tidak keluar rumah itu tidak bekerja. Bisa saja dia bekerja secara online. Itu bisa. Bisa juga dia mendapat warisan yang kemudian dia masukkan di bank, diinvestasikan. Sekarang serba memungkinkan. Jadi kita tidak perlu suudzon dahulu. Tetapi hal seperti ini saya tanyakan kepada teman saya, apakah memang ada ya jin itu membantu orang untuk mendapatkan kekayaan, atau orang Jawa bilang itu pesugihan. Teman saya mengatakan ada sebuah cerita dulu kala pernah terjadi bahwa bentuk ritual itu untuk pesugihan ini ya sama dengan penampakan al-bi'ati yang termasuk dalam khurafat dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dan orang-orang fasik dari mereka. Mereka mengadakan sebuah upacara ritual yang dinamakan dengan azar, dan upacara tersebut dicampur tangani oleh setan bersama kumpulan orang-orang bodoh dari perempuan dan laki-lakinya, juga bersama orang-orang fasik dan pendosa dari laki-laki dan perempuannya juga. Mereka beranggapan bahwa upacara itu dapat mencegah penyakit seseorang, bisa membuat kaya seseorang dan sebagainya. Kalau tentang penyakit itu disebut dengan azar atau asyuyuh, yaitu nenek moyang setan. Dan biasanya dalam acara itu ada seorang yang mengetuai upacara tersebut, baik laki-laki atau perempuan, yang mereka sebut syah daroh ya, atau pemimpin upacara ritual. Mereka itu yang menjadi sekutu jin dan setan, dan ia mempunyai pengetahuan mengenai ritual itu. Dia juga merupakan perantara antara si sakit dan setan, biasanya memakai kemenyan khusus yang memiliki kekuatan. Baik perantara ataupun si sakit, semuanya termasuk dari golongan kawan-kawan setan, termasuk orang-orang yang minta kaya tapi tanpa kerja ya, dia bersekutu dengan jin dan setan. Pada upacara tersebut juga diberikan uang untuk pimpinan upacara itu untuk pemeriksaan secara khusus dengan memakai bejana yang di dalamnya terdapat kemenyan. Dalam upacara tersebut juga biasanya diisi dengan alunan musik seperti rebana dan seruling. Maka mengalunlah senandung-senandung atau nyanyian-nyanyian tertentu sehingga mendorong nafsu mereka seiring dengan aroma kemenyan yang terus menyebar. Padahal malaikat sangat membenci aroma tersebut. Lalu mereka yang hadir menari-nari bersama dengan irama dan senandung yang mengalun-alun, mendayu-dayu, sehingga terdengarlah ratapan yang keras dan juga teriakan-teriakan yang bising dan tidak nyaman untuk didengar, juga mengganggu ketenangan orang-orang yang berada di sekitarnya. Setelah menari-nari sambil berteriak-teriak dan meratap, mereka berguling-guling di tanah, sehingga mereka dirasuki oleh setan-setan dengan tidak sadar. Mereka berkata dengan suara yang aneh
dan ungkapan-ungkapan asing. Lalu mereka meminta sesuatu seperti wanita yang meminta perhiasan dan lain-lainnya. Dan dengan perantara pimpinan upacara itu, ia berjanji untuk mengabulkan semua yang diminta oleh mereka, walaupun meminta harta ataupun meminta untuk kesembuhan dan sebagainya. Adapun pimpinan upacara dari kaum wanita mereka memiliki penampilan berbeda. Mereka memakai kemeja dan di antara mereka ada yang menyangkanya sebagai kawan setan yang berasal dari Nasrani, Habsyi atau Janji, yang memakai tutup kepala dan membawa sebuah tongkat, dan di mulutnya terdapat sebatang rokok. Upacara azar itu tidak dibenarkan dalam pandangan agama, karena upacara tersebut bisa mengabaikan dan melalaikan sholat, juga melalaikan manusia dari menyebut dan mengingat nama Allah atau ibadah-ibadah lainnya, dan lebih mendekatkan kita pada perbuatan yang dilarang, seperti bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Perebutan seperti itu akan mendapat laknat. Perbuatan seperti itu akan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Al-Hadis. Jadi saudara-saudaraku yang saya hormati, tujuan saya mengunggah unggahan ini adalah tidak lain, saya mau membunuh lupa. Apa membunuh lupa? Yaitu mengisi waktu saya dengan kegiatan yang positif, sehingga sisa waktu saya ini mudah-mudahan berguna bagi orang lain. Kemudian saya juga ingin memiliki jejak digital. Artinya apa? Ya, rekaman seperti ini. Kalau dulu orang membuat jejak digital, jejak hidup itu dengan mengarang, dengan meninggalkan buku-buku, tetapi sekarang ada yang lebih praktis, yaitu melalui media sosial. Maka rekaman seperti ini mudah-mudahan masih bermanfaat dan nantinya bisa dibuka oleh anak cucu saya dan digunakan untuk kebaikan. Kemudian saya berusaha untuk meningkatkan keimanan saudara-saudara sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna inna wa antum muslimun. Jadi marilah ya selalu kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan ikut kekuatan-kekuatan, jangan percaya yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberi harta. Jangan percaya kalau sama jin maupun setan. Percayalah pada Allah. Allah lah yang akan memberi rezeki kepada kita semua. Rezeki tidak akan mungkin tertukar. Ya, asalkan kita mau berusaha, berikhtiar dan berdoa. Kemudian kaitannya dengan iman ini, ya, kalian jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan agama berarti menegakkan agama. Siapa yang menunjukkan agama, itulah dia menunjukkan agama, terutama agamanya dia sendiri. Ya, kemudian sholat nanti juga akan dihisap untuk pertama kali. Lalu baik sholatnya, baik pula nanti amal-amal yang lain menjadi terangkat. Maka yang laki-laki, ayo, mumpung sehat, sholat tepat waktu, berjamaahlah di musola ataupun di masjid. Yang perempuan di rumah, syukur berjamaah juga dengan laki-laki, dengan bapaknya atau suaminya. Bisa suaminya ke masjid dulu, kemudian pulang mengimami istri dan anak-anaknya. Itu boleh-boleh saja. Kemudian disclaimer yang saya berikan lewat kesempatan ini, bahwa unggahan ini adalah saya buat secara spontan, jadi mungkin banyak kesamaan dari ide, kesamaan kata-kata, dan kesamaan kalimat. Itu merupakan hal yang kebetulan. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya sampaikan bahwa saya bukan seorang dukun, bukan seorang mentalis, bukan seorang
ahli metafisika. Enggak, saya adalah manusia biasa yang banyak kekurangan. Maka segala kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian manakala di dalam unggahan ini ada yang baik, itu datangnya dari Allah, silahkan dipakai. Tapi kalau ada yang kurang, ada yang tidak baik, itu adalah kesalahan saya mohon maaf. Kemudian mungkin judul dan caption dalam unggahan ini mungkin saja banyak yang tidak sama persis dengan isi dari konten ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini memang saya peruntukkan untuk anak cucu saya, keluarga saya, keturunan saya. Tetapi manakala Anda yang di luar famili saya mau mampir dan menyimak channel ini, melihat video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, bahwa unggahan ini sifatnya subjektif, jadi masih banyak kekurangan. Silahkan bisa disempurnakan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dari apa yang saya buat ini. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah, diberikan keberkahan, dan bisa kita semua mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.